Amin. Baik, saudara, mari kita sebelum memulai kita kembali bersama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bisa kembali bersama-sama Tuhan untuk memasuki firman-Mu. Khususnya Tuhan memasuki mengenai kerajaan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang bodoh. Kami tidak mengerti apa itu perkara kerajaan. Karena itu kami terus memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengajarkan kami. Oh Tuhan, seperti Engkau mengajarkan kepada murid-murid di dalam perumpamaan mengenai kerajaan. Tuhan, kami malam ini mau memakai telinga kami. Seperti Engkau berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan, karena itu malam ini kami mau, Tuhan Kau kuduskan telinga kami, sehingga kami bisa mendengar perkataan Tuhan. Kami berikan juga kami hati yang suci, hati yang murni, sehingga kami bisa melihat Allah. Berikan kami juga miskin di dalam roh, sehingga kami bisa menjadi empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus, karena itu kami berdoa, kiranya Engkau juga kuduskan setiap peralatan yang kami pakai untuk persekutuan, untuk pembahasan malam ini. Kami berdoa, Tuhan Kau kuatkan roh insan batinnya kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Si Tuhan, saudari, malam ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari tentang kerajaan. Malam ini topiknya adalah realitas dan penampilan kerajaan. Saudari, saya akan mengulang sedikit apa yang telah kita bahas minggu yang lalu mengenai jalan masuk, ya, jalan untuk menerima kerajaan. Yaitu kerajaan adalah bukan hanya perkara hanya satu kondisi fisik, ya. Tapi kerajaan lebih adalah kepada ruang lingkup, komunitas, area di mana sang raja, yaitu di sini adalah Allah sendiri sebagai sang raja, bisa memerintah. Karena itu, saudara-saudari, kita melihat minggu lalu bahwa perkara kerajaan harus dimulai dari hati kita. Ketika kita memiliki hati yang tepat, ketika kita memiliki hati yang baik, sebagai satu tanah yang baik, maka benih kerajaan punya jalan. Tidak hanya masuk, tetapi juga dia bisa bertumbuh, bertunas, bahkan berbuah di atas hati kita. Saudari, malam ini kita akan melanjutkan melihat realitas dan penampilan kerajaan. Ternyata kerajaan ini bukan satu perkara yang terlalu simpel. Kerajaan adalah satu misteri yang tidak banyak orang Kristen memahami. Kita sungguh, ya, saya sendiri merasa sungguh kita perlu memohon Tuhan memberikan kita pengertian rohani akan perkara kerajaan. Ya. Mari saudara kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu apa itu kerajaan. Ya. Minggu lalu kita melihat secara definisi kerajaan adalah ruang lingkup di mana Kristus sebagai sang raja bisa memerintah. Nah, saudari, malam ini saya ingin membahas lebih lanjut, ya, memberikan sedikit perkataan lebih lanjut, yaitu seperti yang dibahas di dalam renungan yang saudari terima dalam minggu yang ini, ya, minggu ini, yaitu Senin sampai Sabtu, ya, yaitu kerajaan itu tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat di mana, yaitu di dalam Lukas pasal ke-17 ayat 20 sampai 21. Pada saat itu, orang-orang Farisi bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang? Artinya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Lalu Yesus menjawab, kerajaan Allah. Pertama-tama Tuhan menjawab dulu, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir. Dan saya di sini kita melihat ada satu perkataan yang Tuhan ingatkan, bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Artinya, kerajaan Allah bukanlah perkara lahiriah.
Kerajaan Allah bukan kaitannya dengan kerajaan di bumi ini yang secara lahir. Lalu Tuhan melanjutkan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini, dia ada di sana. Artinya kerajaan Allah ini bukan menurut penglihatan manusia. Ya, di sini kan tidak dapat mengatakan lihat. Ya, lihat. Artinya kerajaan Allah tidak bergantung pada penglihatan lahirnya manusia. Tidak ada tanda-tanda, bukan tanda-tanda lahirnya, juga bukan menurut penglihatan lahir. Artinya, saudara-saudari, kalau kita berusaha ya, memahami, mencari, ya, melihat mengenai semua berita di dalam dunia ini, maka kita tidak akan memahami apa itu kerajaan Allah. Tetapi Tuhan berkata saja, sebab sesungguhnya, oh haleluya saudari, Alkitab berkata sesungguhnya. Artinya Tuhan tidak melewatkan kita. Tuhan memberitahukan kita yang sesungguhnya, yang sejati, yang sebenarnya. Ya, dia berkata sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Wow, saudara. Orang-orang Faris pasti bingung. Apa yang ada di antara kita? Sebenarnya Tuhan mau berkata, kerajaan Allah tidak lain adalah dirinya sendiri. Karena dia adalah sang raja. Ketika sang raja ada di sana, kerajaan Allah ada di antara kita. Malam ini saudari di dalam Bible study kita, di dalam kelas pendalaman Alkitab kita perlu memohon ya, Tuhan ada di antara kita. Kristus ada di antara kita. Maka ini menjadi kerajaan. Oh, kerajaan ialah Kristus. Tanpa Kristus, meskipun kelihatannya baik, meskipun kelihatannya teratur, meskipun kelihatannya terorganisir, meskipun kelihatannya megah, tetapi kalau bukan Kristus, tidak ada Kristus, itu bukanlah kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari, yang terpenting adalah yang ada di antara kamu. Inilah yang terpenting, saudara. Kerajaan Allah bukan bergantung kepada tanda. Kerajaan Allah bukan bergantung kepada sesuatu yang terlihat. Kerajaan Allah adalah bergantung pada persona yang ada di antara kita. Karena itu, saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan. Kita perlu memastikan Kristus datang. Ketika kita ingin di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, sungguh ada pemerintahan Allah. Sungguh Kristus sebagai sang raja. Sungguh ada kerajaan Allah. Bahkan kerajaan surga. Surga yang memerintah. Ini harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan kita memastikan apakah sang raja, yaitu Kristus itu, ada di antara kita. Oh Tuhan Yesus. Saya sampai poin ini, saya sendiri kembali berdoa. Tuhan, aku mau setiap hari Engkau tidak hanya ada di dalam kita, tapi bahkan Engkau ada di antara. Engkau ada bersama-sama dengan Engkau sebagai sang raja. Itulah kerajaan yang sejati. Jadi saudari, secara sederhana, kerajaan adalah Kristus itu sendiri. Di Tuhan, kita lanjutkan. Nah, lalu apa itu realitas? Apa itu penampilan? Ya. Malam ini kita membahas mengenai apa itu realitas dan penampilan kerajaan. Apa itu realitas? Untuk sederhana, saudara, penampilan jika seseorang, jika suatu benda
Jika satu situasi ya, atau seseorang kita punya penampilan tertentu, belum tentu kita punya realitasnya. Tetapi kalau kita memiliki realitasnya, maka otomatis kita akan punya penampilan. Saya ambil contoh, saudara ya. Seorang yang kaya, otomatis sesederhana bagaimanapun dia, tetap dia punya sebuah penampilan orang yang kaya atau orang yang berpendidikan. Dia punya realitas berpendidikan. Maka otomatis dia punya ekspresi, dia punya sikap, dia punya penampilan yang berpendidikan. Tetapi orang yang pura-pura, ya, seperti orang yang berpendidikan, ya memang dia punya penampilan, tapi waktu akan membuktikan bahwa dia hanya sebuah penampilan, bukan sebuah realitas. Jadi saudara-saudari, apa bedanya realitas dan penampilan? Realitas tentu akan memiliki penampilan yang sama. Tapi penampilan belum tentu memiliki realitas yang sama. Demikian juga perkara kerajaan. Kerajaan ada dari sisi penampilan. Kelihatannya, adalah Allah meraja. Ruang lingkup di mana Kristus sebagai sang Ratu. Tetapi waktu akan menguji. Ternyata ini hanya sebuah penampilan. Tidak ada realitasnya. Nah, tentu saudara-saudari malam hari, ketika kita memasuki materi, perkara, realitas dan penampilan kerajaan, kita perlu mohon Tuhan membawa kita. Mungkin banyak perkara di atas hidup kita masih adalah sebuah penampilan. Kita perlu mohon Tuhan membawa kita masuk ke dalam realitas. Hari ini banyak orang hidup di dalam sebuah penampilan. Bahkan penampilan yang dikamuflase. Coba saudara, hari ini semua gadget ya, ada kamera, itu semua adalah untuk membuat sebuah penampilan. Tapi bahkan penampilan hari ini pun penampilan dikamuflase. Foto, ada handphone yang khusus untuk selfie, selfie-nya bisa bagus. Ya, bagus, bahkan lebih bagus dari orang aslinya, lebih bagus dari realitas. Wah, ini luar biasa. Tapi itu hanyalah penampilan. Tidak ada nilai. Tapi jangan sekarang. Apa yang dikerjakan oleh si jahat, apa yang ditanamkan oleh si jahat di dunia ini adalah mementingkan penampilan. Mengapa hari ini sosial media banyak story, ya kan, ada penelitian berkata apa yang orang post di dalam sosial media kebanyakan adalah palsu, bukanlah realitas dari orang. Apa yang dia tampilkan hanya sisi yang kelihatannya baik, karena dia memang berharap dia menampilkan sesuatu yang baik, dia bisa di-like sama orang, dia bisa di-follow sama orang, dia bisa di-komen yang baik sama orang lain. Tapi saudara, kalau semua orang di dunia ini mau jujur hidup di dalam realitas, maka mereka akan menyadari sebenarnya penampilan yang tepat, realitas yang tepat, tidak lain adalah hidup di dalam kerajaan. Nah, karena itu mari saudara kita masuk ke dalam apa itu realitas dan penampilan kerajaan. Ada satu ayat yang saya ingin ajak kita sama-sama melihat ya, yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Di sana Rasul Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Artinya bukan perkara yang hanya penampilan luaran. Banyak orang sibuk soal makanan, makan kelihatan, minuman. Tetapi sebenarnya kerajaan adalah perkara kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan kebenaran yang di luar. Kebenaran di luar itu bisa palsu. Kebenaran yang hanya untuk menyenangkan hati manusia yang lain. Tapi di sini yang ditekan kerajaan Allah adalah perkara kebenaran oleh Roh Kudus.
damai sejahtera oleh Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus. Semoga saudari Tuhan membawa kepada kita satu langkah lebih maju. Dari sebuah penampilan saja, masuk ke dalam realitas. Sehingga kerajaan sungguh-sungguh menjadi warisan kita. Nah, saudara-saudari, di dalam membahas mengenai realitas dan penampilan kerajaan, Tuhan mengajar murid-murid dengan beberapa perumpamaannya. Kalau minggu lalu saya membawa kita melihat perumpamaan tentang penabur, pada waktu itu Tuhan tidak berkata bahwa hal kerajaan surga. Dia tidak. Dia hanya berkata ada seorang penabur keluar untuk menabur. Karena ini adalah perumpamaan awal untuk memasuki kerajaan. Tapi setelah itu, di dalam Matius pasal 13, Tuhan mulai mengajarkan kepada murid-murid dengan beberapa perumpamaan mengenai kerajaan surga. Sehingga murid-murid dibawa kepada pengenalan, kepada kesadaran, kepada pengertian apa yang dimaksud dengan kerajaan. Apa bedanya realitas dan penampilan kerajaan? Oke, baik, kita akan masuk ke dalam satu perumpamaan demi satu perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan tentang gandum dan lalang. Ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 26. Tuhan berkata, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu. Jadi ini benar-benar perumpamaan bicara kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum. Jadi saudara-saudari, di sini kita melihat ada ladang. Kalau sering dibaca di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan ladang adalah dunia. Ada di dunia ini. Oh, ditaburkan benih yang baik. Ada benih yang baik. Ditaburkan. Tetapi tidak hanya benih yang baik. Kemudian datang musuh menaburkan benih lalang. Benih lalang. Di antara gandum itu lalu pergi. Dan ketika gandum itu tumbuh, mulai berbulir, nampaklah juga lalang. Artinya gandum dan lalang itu bertumbuh bersama-sama. Dan waktu masa mereka bertumbuh, itu tidak bisa dibedakan. Sangat sulit dibedakan. Mana gandum, mana lalang. Karena dua-duanya punya penampilan yang sama. Sebelum mereka mulai matang. Jadi saudara-saudara, di masa-masa ini, hari ini, ya, kita perlu mohon Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita benar-benar adalah gandum itu. Nah, bagaimana bisa membedakannya? Bukan dengan dicabut, tetapi adalah gandum harus terus bertumbuh. Terus bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh menurut hayat yang ada di dalamnya. Sampai dia menguning. Maka ternyata termanifestasi dia adalah gandum. Bagaimana dengan lalang? Lalang bertumbuh dengan hayat lalang. Makin dia bertumbuh penampilannya baru mulai berubah. Sehingga dia menjadi hitam. Sedangkan gandum adalah emas. Tapi ini adalah waktu ketika matang. Artinya saudari, pada masa-masa ketika bertumbuh bersama-sama, kedua benih ini secara penampilan sama, tetapi realitasnya berbeda. Artinya sama-sama punya penampilan yang sama, yaitu seperti gandum. Tetapi realitasnya berbeda. Yang satu, benih yang baik adalah penampilan dan realitasnya sama.
Sedangkan benih lalat, penampilannya seperti gandum, tapi realitasnya, konstitusinya, susunannya adalah artinya sebuah kepalsuan, kemunafik. Oh, saudara-saudara, bagaimana hari ini kita bisa diselamatkan dari penampilan kepada realitas? Kita perlu Tuhan membawa kepada keselamatan kita dari kemunafikan. Nah, ini ada pertanyaan langsung dari Pak Herman. Apakah penampilan dan ekspresi sama? Ya, di dalam waktu saat ini punya ekspresi dan penampilan yang sama. Ya. Kelihatannya, oh, orang yang beribadah, rajin, ya. Oh, setiap hari Minggu berpakaian yang baik. Tapi bagaimana susunannya? Bagaimana realitas? Saudara-saudari, hari ini ayat ini bukan untuk menghakimi kelompok A, kelompok B. Bukan. Ayat ini perlu untuk kita. Ayat ini perlu Tuhan menerangi kita. Ya, kita bukan memakai ayat ini untuk menghakimi siapapun. Biarlah ayat ini menjadi satu terang yang besar untuk kita. Masih banyak susunan lalang di dalam. Artinya, masih banyak kemunafikan di atas diri. Itulah yang menghambat kerajaan Allah. Itulah yang menghambat realitas kerajaan Allah. Allah perlu membongkar semua kemunafikan. Allah perlu membersihkan ketidakbenaran, kepalsuan. Saudara, banyak orang hari ini hidup di depan manusia. Kita ingin dipuji, kita ingin disenangi, kita ingin disambut, kita ingin dihargai. Saudara-saudari, akhirnya perlahan-lahan membuat kita menjadi sebuah kepalsuan antara di depan orang dengan yang sejati. Kita perlu mohon Tuhan terus menerangi kita, menyelamatkan kita dari prinsip lalat. Karena itu, sesuai di dalam Matius pasal 5, Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Artinya adalah apa? Realitas dan penampilan itu sama. Susunannya adalah gandum, penampilannya adalah gandum. Kita perlu diselamatkan, saudara. Kita perlu ada doa Tuhan, selamatkan aku dari kepalsuan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Satu-satunya mata yang bisa melihat. Bila ini dikatakan ketika waktu itu, hamba-hamba meminta supaya mereka mencabut, tapi Tuhan berkata jangan. Artinya mata manusia tidak bisa. Kita perlu mohon Tuhan dengan matang menyelidiki hati. Seperti pemasuk berkata, selidikilah hati. Kita perlu mohon selidiki setiap kepalsuan. Banyak hal. Dan sesuai kepalsuan itu paling terungkap ketika hidup di dalam keluarga. Ya. Dengan istri, dengan anak, itu akan ternyatakan apa adanya. Nah, tetapi sesuai keselamatan itu harus dari Tuhan. Kita perlu mohon Tuhan membersihkan kita, memurnikan. Oh, mengangkat segala kepalsuan. Sehingga kerajaan Allah memiliki kedudukan, memiliki realitas di atas diri kita. Ini yang pertama adalah dari apa bedanya realitas dan penampilan. Yang satu adalah sejati, yang satu adalah palsu. Baik, kita lanjutkan kepada perumpamaan berikutnya, yaitu perumpamaan biji sesawi. Ya, saudari di Matius pasal 13 ayat 31-32, Tuhan melanjutkan perumpamaan yang lain. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Saudari, biji sesawi kecil. Ya, dia harusnya adalah biji yang ditanam, akhirnya dia menjadi sayur-sayuran yang menyuplai, mengenyangkan, menyehatkan, memberikan makanan untuk orang yang membeli.
Baiknya ada pertanyaan, mungkin boleh diperjelaskan di ayat mana ya, jadi supaya saya bisa langsung jawab. Waktu semua orang tidur itu menggambarkan waktu apa? Mungkin boleh langsung dicatat ayatnya, jadi saya bisa langsung jawab ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Matius 13, jadi Tuhan membentangkan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi, yang diambil, lalu ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Nah, banyak orang salah paham terhadap ayat ini. Mereka berkata, luar biasa bukan? Sebuah mujizat. Bagaimana satu biji sesawi ditanam berubah. Yang harusnya dia menjadi tanaman yang cukup kecil, cuman menjadi sayuran, memberikan makanan, memberikan gizi bagi orang yang mengkonsumsinya. Tapi dia berubah menjadi lebih besar dari sayuran lain, bahkan jadi pohon. Jadi pohon. Sehingga burung-burung di udara. Burung-burung di udara. Nah, kata burung-burung di udara itu adalah kalau kita samakan dengan Matius pasal 13, bagaimana Tuhan menceritakan mengenai perumpamaan mengenai penabur yang menaburkan benih di pinggir jalan, lalu burung-burung datang. Kata di sana adalah burung-burung itu mengacu kepada roh roja. Jadi saudara, biji sesawi ini berubah fungsinya, berubah sifat. Harusnya dia adalah menjadi makanan, menjadi kenikmatan, menjadi suplai bagi orang. Tapi malah dia menjadi sarang dari roh roja. Artinya saudari, ketika Tuhan bicara mengenai hal kerajaan surga, Tuhan bicara ada satu penampilan yang berbahaya, yang kelihatannya penampilannya luar biasa. Yang kelihatan penampilannya menjadi sebuah pohon aja. Tetapi di balik semuanya ada roh jahat yang besar. Artinya sesudah, pada waktu ketika Tuhan bicara kerajaan surga, Tuhan berkata akan terjadi sebuah penampilan yang besar. Semua orang suka besar. Semua orang suka mujizat. Hebat. Tetapi di balik semuanya bercokol, bersarang roh jahat. Saudari, Allah tidak menghendaki semuanya. Ketika Tuhan Allah menciptakan di dalam kitab Kejadian, Dia menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman menurut jenisnya. Artinya mereka bertumbuh menurut jenis. Ketika dia berubah fungsi, itu bukan kehendak. Hari ini saudara, apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Oh, harusnya adalah kalau kita adalah umat kerajaan, kalau di dalam kita ada hayat kerajaan, yang kita kejar adalah sang raja itu yang bersarang di dalam, bukan kebesaran kita, bukan kita disanjung, kita menjadi sebuah pohon, kita menjadi sebuah nama yang besar. Banyak orang hari ini mencari hal itu. Saudari, kita perlu mohon Tuhan terus mencelikkan kita, supaya kita cuma tahu satu hal. Tuhan, aku hanya biji sesawi. Aku hanya tahu satu hal, yaitu bertumbuh menjadi suplai, menjadi pemberi makan untuk orang. Ya, kita perlu seperti Yohanes Pembaptis. Kita berkata dia hanya suara yang berseru-seru di padang. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma suara. Hari ini sesudah kita harus tahu yang Allah inginkan adalah kita menjadi suplai. Kita harus menjadi suplai. Realitas kita adalah apa? Menjadi suplai, menjadi berkat bagi banyak. Tapi bukan menjadi satu besar.
Karena itu minggu lalu saya berkata ketika orang bicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Satu kali ada satu anak muda bertanya pada saya, oh, saya sudah mencari, tapi kok nggak ditambahkan? Saya tanya, hatimu mencari atau meminta yang ditambah? Ternyata yang dicari adalah yang ditambahkan. Hari inilah hati manusia. Ini bukan hati umat kerajaan. Umat kerajaan adalah kita bertumbuh menjadi supply. Yang kita tahu cuma apa? Menyuplai, memberi makan, menggembalakan orang. Saudara-saudara, hari ini ya satu kali ada orang bertanya, saudara, kamu mengadakan Bible study, menyuplai, itu dari mana supportnya semua? Saya bilang saya cuma tahu satu hal, saya hanya menyuplai. Karena inilah yang dikehendaki Allah. Biji sesawi menjadi sayuran, menjadi sayuran yang kecil untuk menyuplai banyak. Puji Tuhan. Baik, saudari, kita lanjutkan kepada perumpamaan berikutnya. Ya, saya selesaikan dulu perumpamannya ya, baru saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan tentang ragi. Ya. Di dalam ayat 33, dikatakan, ia menceritakan perumpamaan itu kepada mereka. Hal kerajaan surga adalah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruh. Artinya di sini adalah apa? Ada Tuhan bercerita kerajaan surga itu seperti sebuah ragi. Kita tahu, saudari, kalau kita membaca Alkitab, kita tahu ragi itu adalah mengacu kepada hal-hal yang jahat, ajaran-ajaran yang jahat. Ragi tidak ada yang baik di dalam Alkitab. Maka ketika bicara ragi ini satu hal yang negatif, ditambahkan, diambil, diaduk-aduk ke dalam tepung terigu sehingga kami. Tujuannya apa ragi ditambahkan? Supaya roti ini menjadi lembut, enak, mudah dinikmati. Makin banyak raginya makin enak. Tapi sesudah perkara kerajaan bukan perkara yang enak-enak. Perkara kerajaan bukan perkara ditambahkan ragi, ditambahkan ini, ditambahkan itu supaya mudah diterima. Toleransi sini, toleransi sana, supaya semua orang bisa terima. Tidak sesuai. Ini bukan kerajaan, ini kerajaan Allah, ini kerajaan surga. Dia yang menjadi raja, bukan kita. Tapi banyak di antara menambahkan. Supaya orang muda pakai cara. Supaya orang bisa terima, kita toleransi. Saudara-saudara, itu bukan kelihatannya besar. Supaya semua orang bisa terima. Supaya semua orang mau percaya Tuhan. Supaya semua orang mau mengasihi Tuhan. Kita pakai cara ini. Ya, satu kali saya dengar ada satu kejadian betul. Mendapatkan anak muda. Kita harus seperti gaya anak muda. Kalau di dalam gereja, mereka mengadakan perlombaan. Perlombaan Mobile Legends. Supaya anak muda bisa datang. Supaya mereka tampilkan lebih baik. Mereka main di dalam gereja. Saudara-saudari, apa ini? Ragi mulai ditambah. Mulai memakai cara. Ditambahkan supaya mudah. Sulit kalau ajaran anak muda baca Alkitab. Tuh, Bible study banyakkan yang tua-tua yang ikut. Banyak anak muda tidak mau ikut. Tapi saudara, ini bukan menurut Anda. Siapa yang menjadi raja? Seringkali kita mulai menambah. Akibatnya adalah bukan kerajaan surga, hanya sebuah penampilan. Tapi realitas sang raja tidak. Kristus, kerajaan ialah Kristus itu tidak ada. Karena kita mulai menambah-nambah. Semoga Tuhan berbicara lebih banyak pada kita. Supaya kita diselamatkan dari penampilan. Masuk ke dalam realitas. Kita diselamatkan dari kepalsuan. Kita diselamatkan. Saudara. Dari apa? Dari kemunafikan.
kita diselamatkan dari perubahan fungsi, dari rasa ingin besar, ingin diterima. Kita perlu diselamatkan dari perkara yang banyak toleransi. Sehingga benar-benar kerajaan ialah Kristus. Oke. Saya jawab pertanyaan dari saudari Wahyuni ya. Saudari kita bertanya, waktu semua orang tidur itu menggambarkan waktu apa? Yaitu tadi ketika bicara mengenai benih lalang ya, benih lalang itu ketika dikatakan pada waktu semua orang tidur datanglah musuh menaburkan benih lalang ya. Para pembaca Alkitab ya, para peneliti Alkitab mereka berkata bahwa ini adalah mengacu kepada para hamba-hamba. Karena pada waktu itu dikatakan semua orang tidur, yaitu hamba-hamba, para penjaga di ladang, tukang kebun. Itu ada membicara para rasul, ketika para rasul mulai mereka meninggal. Ya. Mereka mulai masuk ke dalam kematian. Ya. Maka mulailah di dalam gereja, musuh datang menaburkan benih-benih. Banyak kepalsuan mulai masuk. Dahulu tidak bisa orang mendukakan ya, Roh Kudus. Ketika pada waktu ya, Ananias dan Safira, ketika masih ada rasul pada waktu itu, mereka ingin menjadi sombong, mereka menjual tanahnya, lalu setengahnya diberikan kepada rasul, setengah mereka, tapi mereka berkata mereka memberikan segala, lalu apa yang terjadi? Langsung terjadi kematian. Tapi ketika para rasul mulai tidur, maka musuh mulai menambahkan banyak kepalsuan. Nah, hari ini saudari, kepalsuan ini banyak terus ditanamkan di dalam. Kita mohon Tuhan membersihkan. Kita perlu mohon Tuhan mengangkat segala kepalsuan di atas diri. Nah, baik, saya lanjutkan ya saudari. Nah, maka saudari, hari ini apa yang menjadi latihan kita? Ya. Pertama adalah kita perlu menjaga hati kita senantiasa murni. Inilah realitas umat kerajaan. Berbahagialah orang yang murni atau suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Kita perlu mohon Tuhan menjaga hati kita murni. Bersihkan, kita perlu setiap hari datang Tuhan, bersihkan hati. Caranya bagaimana? Yang bisa membersihkan hanya Tuhan sendiri. Setiap hari kita perlu datang pada Tuhan. Setiap hari kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu menghadap Tuhan. Maka terangnya yang akan menyoroti kita. Menyingkapkan ketidakmurnian kita. Nah, ada satu kidung yang saya sangat suka dikatakan di dalam kidung 169 ya, di dalam buku kidung dikatakan, bakar-bakarlah hatiku, siang malam bakarlah, agar berhala hatiku musnahlah semua. Tak perlu Tuhan membersihkan kita hari demi hari. Lalu yang kedua, kita perlu terus menjaga fungsi kita. Ya. Umat kerajaan fungsinya adalah apa? Yaitu kita adalah garam, kita adalah terang. Artinya keberadaan kita ada untuk menggarami, membunuh semua kekuatan, bukan toleransi. Kita perlu menggaram. Keberadaan kita perlu membuat orang merasa, oh ini yang benar. Membersihkan semua hal-hal racun-racun ketidakmurnian. Tidak ada terang dunia. Kita perlu menerangi. Terang kita perlu bercahaya di depan orang. Sehingga semua orang bisa melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa Yesus. Keberadaan. Konstitusi kita. Ini harus adalah garam dan harus adalah terang. Oke. Saya lanjutkan berikutnya. Kemudian, apa lagi yang perlu kita lakukan? Ya. Di dalam Matius pasal 7, ayat 21 sampai 24, di sini ada satu perkataan yang sangat menarik. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukannya. Melainkan dia, saya perlu highlight katanya. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Jadi orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lalu Tuhan berkata, pada hari terakhir banyak orang kan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wow, luar biasa ya, saudara ya. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Inilah yang dicari. Lalu apa kataku? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apakah Tuhan berkata, kamu bohong, kamu tidak pernah bernubuat, kamu tidak pernah melakukan mujizat, kamu tidak pernah mengusir setan demi nama? Tidak. Semua ini mereka lakukan. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan mencap mereka adalah pembuat kejahatan. Oh, saudara, inilah kalau kita menambahkan bahwa yang jahat itu, kita bukan melakukan kehendak Allah, kita bukan menjaga hidup, memelihara kehendak, tapi kita mulai menambah. Kita masih melakukan banyak hal yang positif, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi itu kata Tuhan apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu Tuhan ingatkan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas tanah. Saudari, semoga Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Apa yang perlu kita lakukan? Lebih daripada perkara bernubuat, lebih dari perkara bermusik setan, lebih dari perkara mengadakan mujizat, yaitu kita perlu melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Artinya sering tidak ada toleransi, tidak ada mengambil jalan mudah. Karena itu di dalam Matius pasal 5:6-7 ini juga dikatakan ada jalan sempit. Ya, jalan lebar banyak orang yang melewati. Inilah melakukan kehendak Allah. Saudara, memang tidak mudah, banyak hal yang harus dikorban. Tidak seperti sederhana menambahkan ragi untuk mempermudah. Tetapi inilah kerajaan. Kerajaan adalah sebuah latihan. Kerajaan perlu kita rebut. Kerajaan perlu kita membayar. Maka saudara, ketika Tuhan bicara kerajaan, kita perlu ada satu manifestasi yang jelas. Perlu ada satu ekspresi yang jelas. Perlu ada satu pernyataan yang jelas. Nah, hal ini kita akan lihat di dalam dua hal, saudara. Pertama adalah perkara kehidupan kita. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25. Kehidupan kita, kehidupan kerajaan, kehidupan umat kerajaan, perkara kerajaan surga, seumpama 10 gadis. Artinya umat kerajaan adalah gadis di mata. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil pelitanya, pergi menyongsong mempelai laki-laki. Artinya mereka hidup menanti-nantikan mempelai laki-laki. Mereka cuma tahu satu hal, mengasihi mempelai laki-laki. Sesuai kalau kita lihat di dalam Wahyu, siapa mempelai laki-laki ini? Mempelai laki-laki ini ialah Kristus. Jadi artinya ketika kita bicara kerajaan surga, ini bicara bagaimana kasih kita kepada kita. Oh Tuhan Yesus, cinta pada. Jangan hanya sebuah perkataan, tapi sungguh-sungguh dari hati. Tuhan, aku cinta. Nah, namun 10 gadis ini, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Apa yang dilakukan gadis bodoh? Gadis bodoh ini dia membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Gadis yang bijaksana itu dia membawa pelita juga minyak di dalam bulu-bulu. Artinya, selama mereka menunggu mempelai laki-laki, mereka tidak hanya menjaga pelitanya bercahaya, tapi mereka punya cadangan. Mereka bukunya banyak cadangan. Mereka menabung, mereka memakai waktunya mempersiapkan. Oh, dipenuhi oleh Roh sebagai minyak yang sejati. Saudari hari ini, bagaimana latihan kita? Yaitu kita perlu mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan cara setiap hari penuh bayar hari.
Setiap hari perlu membiarkan Roh Kudus sebagai minyak itu memenuhi seluruh bagian. Tidak hanya menjaga roh kita telah bercahaya sebagai pelita itu, tapi perlu minyak memenuhi seluruh batin, buli-buli. Lalu yang kedua, saudara. Yang pertama adalah garis bicara kehidupan kita untuk mengasihi. Lalu yang kedua adalah bicara mengenai seorang yang berpergian, dia mengambil panggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya pada mereka. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Lalu apa yang terjadi? Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Mengapa bisa demikian? Karena memang Tuhannya sudah memberikan kepada mereka masing-masing menurut kesanggupan. Tuhannya sudah tahu, yang ini bisa dikasih 5 dan dia pasti menghasilkan 5. Yang ini bisa dikasih 2 tapi dia bisa menghasilkan 5. Tapi yang 1, dia merasa minder, dia merasa amal. Dia lebih baik menggali saja lubang, menyembunyikan. Apa yang terjadi? Ketika Tuhannya balik melakukan perhitungan, maka yang 5 talenta dipuji, yang 2 talenta dipuji. Tapi yang 1 talenta, karena dia hanya menjaga tidak hilang, itu tidak cukup. Ya saudara, hari ini bicara pelayanan. Apa yang Tuhan berikan pada kita? Kita perlu mengusahakan, perlu rajin, perlu berjerih, Pak. Ya, perlu berjerih. Berjerih dalam apa? Menjadi berkat. Oh, kalau cuma menjadi besar itu tidak perlu jerilah, itu mujizat. Tapi jerilah adalah apa? Hari demi hari. Perlu jadi biji sawi yang bertumbuh terus memberi makan. Inilah kerajaan. Kerajaan adalah sebuah latihan. Kerajaan adalah diperlukan adalah sebuah realitas. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Johan, apakah realitas kerajaan bisa dikamilkan oleh ragi? Ya, tidak. Karena ragi itu adalah penampilan, ragi itu adalah sesuatu yang bisa kelihatan mengembang. Realitas adalah kesejahteraan. Nah, baik, sesuai karena waktu, saya berhenti sampai di sini. Ya. Si Tuhan, ya semoga persekutuan malam ini ya sungguh membawa kita melihat sedikit lebih maju mengenai perkara kerajaan.